Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, padahal mukjizat itu peristiwa luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi. Jadi untuk penguat dakwahnya. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kata mukjizat ini rasanya umum saja. Ada orang misalnya kecelakaan sedahsyat itu kok selamat, terus beritanya ini di antara sekian orang yang tewas ada satu orang yang mendapat mukjizat sehingga dia masih hidup. Nah itu kalau tidak hati-hati kamu, wah ini jangan-jangan habis kecelakaan jadi nabi dia, kok dapat mukjizat. Tapi ya memang bahasa Indonesia secara umum mendefinisikan mukjizat itu pokoknya peristiwa luar biasa, begitu saja. Ya kalau definisi pasnya sebenarnya mukjizat itu hanya untuk nabi. Nah, kalau karomah ini untuk para aulia, orang-orang yang dicintai Allah. Malam hari ini kita membahas karomah ini saja. Mungkin lain waktu kita bahas mukjizat. Nah ini kalau karomah itu untuk para wali. Masih ada lagi ma'unah. Ma'unah itu untuk kita, orang biasa-biasa. Kadang-kadang kita ngalami juga hal luar biasa. Kayak tadi kecelakaan begitu dahsyatnya tapi masih selamat, masih segar bugar. Itu sebenarnya pasnya ya ma'unah. Jadi peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang biasa. Ada lagi nanti namanya irhas. Irhas ini peristiwa luar biasa yang diberikan pada calon nabi. Jadi orang yang nantinya oleh Allah diberi wahyu untuk jadi nabi itu sejak awal, sejak kecil memang dijaga oleh Allah dan terhindar dari bahaya, dilindungi dari berbagai musibah, bencana dan lain sebagainya. Ini namanya irhas. Seperti Rasulullah itu waktu sebelum beliau mendapat wahyu, misalnya berdagang kemana melalui padang pasir, itu selalu ada awan yang menaungi sehingga tidak panas. Itu namanya irhas. Nah kayak misalnya malam hari ini kan suasananya agak panas, agak sumuk, tapi mungkin ada kok sendirian, saya seger-seger aja Pak, dingin Pak. Itu mungkin, tapi bukan irhas, kalian bukan calon nabi. Ini namanya ma'unah. Nah kalau kalian, kita ini orang biasa, namanya ma'unah. 4 yang atas ini positif, luar biasa tapi positif. 3 yang terakhir luar biasa tapi negatif. Ada namanya istidraj. Istidraj itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah pada orang-orang yang negatif, orang jahat, orang banyak dosa, orang banyak maksiat. Itu kadang oleh Allah diberi juga anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi ini dalam rangka biar dia tidak sadar-sadar, biar nanti menghukumnya mantep. Kayak kalian kalau ada temenmu ngapain, ya wes terus no, ayo terus no, itu kan kamu ancang-ancang sebentar lagi tak sikat kamu. Nah itu mirip istidraj itu begitu. Kamu diusuli temenmu terus kamu, ya tunggu aja, ayo wes terusin, tunggu aja. Ini kan, nah itu kalau kamu tidak sadar-sadar, padahal ini istidraj, itu pada saatnya ya habis kamu dengan murkanya Allah dan siksanya Allah. Ini namanya istidraj. Jadi maka ya yang untuk kita orang biasa, Pak saya itu padahal sholatnya masih bolong-bolong loh Pak, tapi kalau saya ngomong itu kok mesti pas ya, mesti cocok ya, jangan-jangan saya ini calon wali apa-apa ya. Enggak, ya itu mungkin istidraj saja dari Allah. Jadi memang
sengaja dibuat begitu biar kamu tidak sadar-sadar. Kalau diberi, diingatkan dengan musibah, bencana, mungkin kamu cepat sadar, ya Allah, aku dosa apa, aku kok begini itu. Tapi kalau diberi nikmat terus, nah itu dikasih istidraj oleh Allah. Nah, kamu malah terlena, merasa sudah benar, padahal salah. Nah, ada lagi sihir. Sihir ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk tujuan jahat. Ini sihir. Kalau Imam Ghazali menyebutnya salah satu ilmu yang madhmumah, ilmu yang tercela. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebaiknya kita tidak usah mempelajari. Itu namanya sihir. Ada lagi yang terakhir namanya ihanah. Ihanah itu peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk menghinakan orang ini. Jadi derajatnya malah turun. Luar biasa, tapi luar biasa negatif. Misalnya ada zaman Nabi itu nabi palsu, namanya Musailamah. Ada yang membaca nama pasnya sebenarnya Musailimah, tapi ya ini pokoknya ini orang ini ngaku nabi palsu. Satu ketika dia ada orang buta datang dan dia bilang, nanti setelah saya berdoa butamu akan sembuh, kamu bisa melihat. Tapi begitu ini orang ini buta sebelah matanya, begitu Musailamah berdoa malah buta dua-duanya. Nah, ini namanya ihanah. Jadi oleh Allah ditampakkan kehinaannya. Nah, kamu habis berdoa malah jeblok. Nah, itu ihanah. Jadi ini peristiwa luar biasa juga, cuma luar biasa mengenaskan. Jadi tidak selalu kalau istidraj, jadi memang luar biasa positif sebenarnya meskipun untuk orang yang negatif. Tapi kalau ihanah ini luar biasa negatif untuk orang yang negatif. Sama seperti sihir. Sihir itu kontennya negatif, tujuannya negatif, dilakukan oleh orang yang negatif. Jadi 3 yang terakhir ini memang keluar biasaan yang negatif. 4 yang atas ini keluar biasaan yang positif. 3 dari 4 yang atas ini spesial, yang 1 umum, bisa untuk siapa saja. Nah, baik, ini peristiwa-peristiwa khawarikul adah. Jadi dalam agama diakui memang ada peristiwa luar biasa ini. Baik, kita mulai ya. Malam hari ini kita membahas karomah yang merupakan anugerah Allah untuk para wali. Secara bahasa karomah itu artinya kemuliaan. Jadi kalau ini teman-teman mestinya sudah ngerti ya. Berarti orang yang mendapat karomah itu hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Kalau secara istilah, biasanya istilah karomah ini dipakai juga kadang untuk muamalah. Untuk bidang muamalah itu karomah ini artinya orang yang dermawan. Orang dermawan itu kan mulia, suka membantu orang. Nah, kalau di bidang tasawuf ya tadi peristiwa luar biasa yang diberikan Allah pada para walinya. Nanti kita bahas sebentar apa sih wali dan cirinya itu. Definisi paling masyhur dari karomah misalnya kita ambil dari Jawahirul Kalamiyah Al-Jazairi. Kata beliau, karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali. Nah, ini definisi yang dimana-mana dipakai. Atau lebih panjang lagi, sesuatu yang luar biasa yang tampak dari seorang hamba yang jelas kebaikannya, yang ditetapkan karena adanya ketekunan. Nah, ketekunan ini istiqomah. Makanya tadi saya disebut oleh banyak
para wali juga kuncinya karomah itu istiqomah dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai iktikad yang benar. Kalau ini definisi dari Syekh Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Ini belakangan sering saya sebut referensinya ya, biar teman-teman tahu, dan paling tidak nanti kalau ada yang motong-motong biar ngerti bahwa ini quotes-nya tidak dari saya. Karena banyak sekali potongan-potongan itu yang pakai nama saya, seolah-olah aku ini pinter banget, hebat banget, wong ya cuma ngutip. Jadi semoga teman-teman tidak overestimate. Jadi tidak nganggep wah Faiz canggih sekali ya kalau bikin kalimat, wah aku cuma ngutip. Itu kebetulan yang dianu pas bagus, nanti jangan-jangan yang dikutip pas jelek ya dianggapnya wah pikirannya kok kayak gini ya, bisa begitu nanti. Maka teman-teman yang motong-motong agak hati-hati ya, lebih lengkap lebih bagus. Atau ngertilah caranya motong biar tidak separuh-separuh. Saya khawatirnya kayak Fawailul lil musallin zaman Abu Nawas itu, dipotong di situ saja. Wah, menurut Pak Faiz ternyata sholat itu bisa membuat orang masuk neraka. Dalilnya fawailul lil musallin, titik, terus dipotong di situ. Nah, hati-hati dengan yang motong-motong. Baik, jadi ini definisinya sederhana sebenarnya. Ada banyak definisi yang lain dan panjang-panjang. Tidak saya bawa ke sini, saya khawatirnya tambah ruwet, teman-teman tambah bingung. Pokoknya intinya perbuatan luar biasa yang berasal dari orang soleh atau walinya Allah itu namanya karomah. Ada banyak dalilnya. Antara lain yang ini kita kutip minggu lalu, dalil ini surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sedih. Yo, dengan ukuran ini saja insya Allah saya dan teman-teman semua bukan wali. Wong kita gampang galau, kita gampang panik, gampang sedih, gampang takut, apa saja kita khawatirkan. Ya mungkin level kita memang bukan aulia. Kalau sudah levelnya aulia karena hidup itu sandarannya sepenuhnya Allah saja, tujuan dan orientasinya Allah saja, maka batinnya mutmainnah. Sehingga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu orang-orang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan, tidak ada ganti bagi kalimat-kalimatnya Allah. Dzalika huwal fauzul azim. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Jadi orang yang sampai level ini itu ya mencapai kemenangan agung. Jalannya iman dan takwa, cirinya tidak takut dan tidak sedih. Dan pasti begitu. Kenapa? La tabdila li kalimatillah. Tidak mungkin berubah, itu sudah janjinya Allah. Baik, paling tidak ini dalilnya. Kenapa? Aulia itu kadang-kadang memang oleh Allah dianugerahi peristiwa luar biasa. Saya lanjutkan biar nanti bisa tuntas materinya malam hari ini. Hakikatnya karomah ini saya ambil dari Hakim Tirmidzi. Jadi karomah itu hakikatnya 4. Yang pertama ikrom, yang kedua takdir, yang ketiga wala,
Yang keempat, alamatul auliya fi dzahir. Ikram itu berarti pemuliaan. Apa sih Pak tujuannya para wali itu kok diberi karomah? Ikram, pemuliaan Allah terhadap mereka, karena kesungguhannya mendekat pada Allah, dimuliakanlah oleh Allah. Namanya ikram. Yang kedua, takdir. Takdir itu yo memang harafiahnya takdir, tapi maksudnya qadar. Qadar itu ukuran, standar, nilai. Takdir berarti menegaskan nilainya si wali ini. Dengan ada karomah-karomahnya itu kan orang tambah mantap, beliau ini memang wali. Itu namanya takdir. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, kok bisa dilakukan? Oh, ini berarti memang bukan orang sembarangan, harus kita hargai dia. Itu takdir. Yang ketiga, wala. Wala itu penegasan kewalian, kedekatan seseorang, kecintaan seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah. Nah, ini namanya wala. Dan yang terakhir, alamatul auliya fi dzahir. Jadi penanda, penciri para wali di level fenomena, di level realitas. Jadi hakikatnya karomah apa? Ikram, takdir, wala, dan alamatul auliya fi dzahir. Dia simbol pemuliaan Allah padanya. Adanya karomah itu menegaskan nilai ketinggian makomnya, takdir, dan menunjukkan kepatuhannya, loyalitasnya, kedekatannya dengan Allah, wala. Dan bagi orang lain itu adalah tanda kewaliannya. Nah, ini untuk wali ya, berarti harus diawali dengan wala tadi, upaya sungguh-sungguh mendekat ke Allah. Jadi berarti apa? Tidak ada wali tiban. Kan ada, kalau dukun tiban ada, tiba-tiba bisa menyembuhkan sakti ada. Tapi kalau tiban tidak ada, karena harus ada pendahuluannya, kepatuhan kepada Allah. Mendadak wali tidak ada, mendadak tidak ada. Ada awalan amal solehnya. Baik, jadi ini hakikatnya karomah. Saya lanjutkan. Ini sebelum ke analisisnya ya. Ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah tiga. Ada yang ifrat, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrat. Ifrat itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah, ini namanya ifrat, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrat ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah, padahal ini hanya untuk para walinya saja. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrat. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Ini agak ifrat, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu
Tidak percaya sama sekali. Ah, itu omong kosong saja. Ah, itu khurafat saja. Ah, itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja, namanya bukan karomah. Jadi banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainsnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah, ini kelompok tafrid. Karena kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrat juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi maunah pada hambanya. Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrat saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah. Orang ifrat itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok tidak belajar mah? Saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya tidak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrat namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari maunah terus, mengandalkan qadarullah saja. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid ya tidak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya tidak positif. Yang positif apa? Hikmah. Ya hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah, antara lain dalam bentuk karomah atau maunah. Ini yang disebut hikmah. Pak kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya cukuplah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa cum laude. Yang di atas 3 itu bagian dari maunahnya Allah. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrat. Banyak yang mengeluh, wah orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka tidak bisa fokus di sains. Kemajuan itu sains lah. Iya, dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak se-eksak itu ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keeman, ya qada ya qadar. Kodok itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana. Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu Bapak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebetulnya, yang kodok-kodar tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini menarik. Ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi mesti tidak masuk akal, karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan
Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati, basirah. Baik. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibrah bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Nah, bahwa itu tidak masuk akal, Pak. Itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah, ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah, ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya, makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya durian, kalau memang pengen durian, ya durian datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria
Heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh, ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini. Kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus. Kamu enggak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah, ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar, bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Oh, itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Ingat kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah, nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah. Baik, kita mulai mendalami tanda-tanda karomah dan maksudnya. Sesuatu, ini bagi kita yang tidak mendapat karomah, untuk menilai ini karomah benar atau istidraj atau apa. Yang pertama apa? Orang yang menerima ini memang orang soleh. Itu karomah. Bukan berarti kayak kita tidak terlalu soleh, ini tidak mungkin luar biasa. Tapi kalau yang untuk kita kan namanya ma'unah. Tapi kalau itu karomah, pastikan ini orang soleh. Jadi Pak, tetangga saya itu tidak pernah sholat loh Pak, tapi karomahnya ya bukan karomah kalau itu. Jadi karomah itu hanya untuk wali-walinya Allah. Berarti dia harus orang soleh. Ada lagi yang kedua, tidak secara khusus berdoa, meminta, melatih diri untuk mendapat keistimewaan itu. Jadi ini memang insidental, diberikan langsung oleh Allah. Maka yang latihan-latihan, Pak saya latihan biar tidak mempan dibacok, Pak saya kayak gitu, itu mungkin ada, tapi namanya bukan karomah. Karomah itu memang sesuai kebutuhan saja. Ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi saat itu juga. Dan itu nyambung dengan ciri ketiga, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa disombongkan. Ya persis seperti ketika Nabi Musa mukjizat, tongkatnya dipukulkan laut, terus lautnya terbelah. Itu kan insidental, saat itu Nabi Musa diberi petunjuk, disuruh mukulkan tongkatnya di laut. Jadi sepenuhnya prerogatifnya Allah, kapan, di mana, seperti apa. Bukan latihan, juga bukan melalui riyadhah lama minta bisa ini, ya Allah saya minta bisa melihat yang gaib-gaib, ya Allah, bukan itu. Jadi karomah itu sepenuhnya anugerahnya Allah. Jadi ya tongkatnya Nabi Musa tadi setelah dipakai itu terus kamu coba, ayo terbelah, besok nyoba lagi, ayo buat main-main gitu, tidak bisa dipamerkan. Jadi dia sifatnya insidental, memang anugerah Allah sewaktu-waktu ketika Allah menganggap kekasihnya ini butuh, itu diberi. Makanya tidak bisa dipamer-pamerkan. Tidak bisa kok, saya wali loh, coba lihat saya bisa jalan di atas air nih, itu dipamerkan. Tidak bisa begitu. Jadi ciri sederhananya,
orangnya memang soleh, bukan sesuatu yang memang diminta lama atau dilatihkan lama. Dan yang ketiga, tidak dipamer-pamerkan. Ini namanya